banyak banget nih bakalan nyampein kabar hangat seputar dari berita-berita terseru yang pastinya kalian tunggu-tunggu banget nih. Di antaranya ada berita yang pertama itu datang dari bayi yang dibuang oleh seorang ibu. Sedih banget ya. Dan yang kedua itu datang dari mahasiswa yang mengalami perundungan serta pelecehan. Kira-kira penasaran nggak sih ke berita-berita itu kronologinya seperti apa dan bagaimana dampak-dampaknya yang terjadi pada korban-korban ini? Kita lanjut kepada Dani. Oke guys, berita yang pertama ini berita yang menyedihkan ya, yang datang dari ibu di Surabaya ungkap alasan bunuh bayinya. Ini mengutip dari tribunnews.jatim, karena ekonomi ia nggak ingin punya anak lagi karena sudah punya anak 3 masih kecil-kecil. Background dari suaminya sendiri adalah pemotor ojek online. Waduh, karena ekonomi. Gimana tanggapannya Mbak Dinda? Terima kasih untuk rekan saya Dani atas berita yang telah disampaikan, dan saya juga turut berduka cita atas meninggalnya bayi yang dibunuh oleh ibunya. Jadi sobat sekalian, dari berita yang telah disampaikan oleh rekan saya bisa disimpulkan bahwa perekonomian juga merupakan salah satu faktor seseorang untuk bertindak keji seperti pembunuhan. Jadi seharusnya kita jangan sampai mengulang kejadian seperti itu, karena bayi tidak ingin dilahirkan, tetapi orang tua lah yang ingin melahirkan bayi. Dan perlu kita ketahui bahwa kita memutuskan untuk menikah, kita juga harus bisa menanggung konsekuensinya. Seperti halnya perekonomian, kita harus memenuhi terlebih dahulu perekonomian yang dapat menunjang kita dan anak kita ke depannya. Jadi kita tidak boleh terburu-buru untuk memiliki anak, apalagi jika belum siap secara finansial dan mental. Itu akan merugikan keluarga sendiri. Iya, jadi kalau kita menikah itu ketika kita mengambil keputusan untuk menikah harus konsekuensi dan tanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan ke depan itu. Iya, jadi kita harus benar-benar siap secara mental juga. Takutnya nanti kayak yang tadi langsung dibunuh gitu kan. Ya teman-teman, itu didengarkan ya, kalau kita menikah harus tanggung jawab atas apa yang kita pilih gitu. Kemudian selanjutnya berita yang kedua dari pelecehan seksual yang terjadi di mahasiswa. Oke, silahkan bareng untuk menyampaikan. Di sini saya akan menceritakan tentang gimana sih kejadian pelecehan di Universitas Gunadarma. Nah, di sini ada trending Twitter yang beberapa hari lalu tentang pelecehan seksual di Universitas Gunadarma yang ada di Indonesia. Untuk kronologinya sendiri aku bacain ya di Twitter. Nah, ini saat itu emang aku dan dia lagi ngampus di kampus G. Ini cerita dari mereka ya, dari Twitter. Karena awal-awal aku cuma mikir ini temen, dan aku nggak pernah terlintas sedikit pun kalau dia akan aneh-aneh ke aku. Saat itu aku lagi istirahat nih di jam 10:30 siang. Aku niat makan di belakang kampus tapi karena tempat makan di sekitar situ penuh, aku nggak jadi makan. Nah, dia nanya aku di mana, jadi aku jawab aja aku di kampus Lalu tadinya aku mau ketemuan di Ilong, tapi nggak jadi karena aku udah balik ke kampus G lagi. Nah, di jam 12 kurang 15 diajak lagi dan nemuin aku di kampus G. Aku mikir ya udahlah, ya ketemuan masih di luar kampus dan itu masih banyak orang-orang lalu lalang. Nah, dari jam 12:01 dia sampai di kampus G nih, tepatnya di depan koridor kelas, aku di G112. Kita ngobrol di depan pintu masuk ke gedung 1 yang dekat ke arah parkir yang banyak genteng-genteng disusun itu. Nah, lalu ngobrol lah seperti biasa, bahas-bahas kuliah, pertemanan di lingkungan, kampus dan lain-lain. Nah, dia nggak tahu nih tepatnya di jam berapa ya masuk ke gedung 1, toilet di bawah tangga itu, terus dia manggil aku, katanya seperti itu sobat. Lalu di saat aku mikir mungkin dia mau tanya di mana toilet cewek atau cowok karena nggak ada tandanya, tapi tiba-tiba dia dorong aku. Nah, kata korbannya tersebut dorong, dan dia dorong ke tembok ujung banget yang sepi, terus nyosor gitu bibirnya. Nah, pasti sobat pasti ngerti lah ya kayak gimana. Nah, lalu otomatis aku tepis dorong dia ke belakang sambil bilang, apaan sih, maaf goblok banget, gak jelas banget, tolol kayak gitu ya. Tapi dia bilang sekali-sekali aja sambil tangannya menegakkan angka 1 kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Siva. Nah, ya benar banget nih, sedih banget ya, ternyata ada mahasiswa yang harusnya untuk belajar malah jadi gitu sama temennya sendiri. Tapi ternyata akhir-akhir itu juga trending di Twitter, itu ada berita yang mengatakan bahwa
si pelaku ini tuh juga menjadi korban dari perundungan teman-temannya gitu ya, karena dia sudah melecehkan si teman perempuannya ini gitu kan. Tapi menurut aku dua-duanya juga salah sih ya, karena yang satunya melakukan pelecehan dan yang satunya juga terkena perundungan juga dari teman-temannya ini. Nah, kita punya dua dampak nih. Yang pertama kita bahas si korban dari perundungan ini dulu ya, si pelakunya ini. Jadi dampak bully atau dampak perundungan itu tuh ada banyak banget loh sobat-sobat ya. Yang pertama tuh bisa dari masalah psikologisnya, bisa menjadi mengalami trauma. Terus dia juga bisa karena fisik ya, karena kan kalau perundungan itu biasanya dipukul atau mungkin dicubit atau gimana gitu. Nah, dia juga bisa mengalami gangguan tidur atau bahkan dia nggak bisa menyatu nih sama orang-orang atau teman-teman sekitarnya. Jadi kayak insecure gitu ya, insecure-nya jadi makin keluar gitu. Nah, ada juga dampak psikologis jangka panjangnya untuk korban si seksual ini gitu. Meskipun cuma mungkin katanya sih cuma dicium atau cuma disosok, tapi menurut aku itu nggak bisa kata cuma ya, karena itu udah masuk ke pelecehan juga. Karena kan bukan mau sama mau, tapi mau dan tidak terpaksa gitu. Nah, ini tuh juga bisa mengakibatkan si korban ini tuh melakukan self harm gitu ya, karena mungkin nggak terima dan dia nggak bisa cerita gitu ke orang lain, jadi dia bisa melukai dirinya sendiri. Terus juga bisa menyalahgunakan obat-obatan terlarang, mungkin dia stres gitu kan, trauma juga ketemu sama si pelaku ini, dan juga bisa mengalami seperti gangguan makan, tidur, dan sampai juga bisa bunuh diri gitu. Jadi serem banget ya gitu. Hati-hati banget nih untuk semua teman-teman, untuk pelaku apalagi gitu ya, jangan deh punya sekali-sekali pikiran kalau apalagi perempuan ya, perempuan itu lemah atau perempuan itu nggak punya kekuatan, padahal sebenarnya perempuan itu punya kekuatan lebih besar daripada laki-laki. Bener nggak? Setuju nggak? Sebagai laki-laki gitu ya harus menjaga, oke? Ya harus banget menjaga, karena kodratnya itu kan menjaga wanita gitu ya. Oke, Sobat FM, seru banget nih ya cerita kita hari ini, berita kita hari ini. Tapi karena mungkin episodenya nanti terlalu panjang gitu ya, nanti kita bakal ketemu lagi nih Sobat FM di episode selanjutnya gitu ya. Oke Sobat, untuk menutup berita pada hari ini gitu ya, kita bakal putar nih lagu yang menurut kita cocok ya sama cerita-cerita kita hari ini. So langsung aja check it out. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah segala sesuatu yang perih